Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerio Aidin Hilmiahja, dengan NIM 8111422408. Di sini saya akan membahas mengenai hukum internasional yang sudah dijelaskan sampai dengan UTS pada kali ini. Nah, yang pertama yaitu di bab satu ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, batasan, dan istilah hukum internasional, di mana isinya yaitu mencakup pengertian dan batasan hukum internasional, istilah hukum internasional, bentuk perwujudan khusus umum internasional, hukum internasional, dan hukum dunia. Pengertian dan batasan hukum internasional. Yang dimaksud dengan istilah hukum internasional dalam pembahasan ini ialah adalah hukum internasional publik yang harus kita bedakan dari hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi negara. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Dari uraian di atas, tampak persamaan dan perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Persamaannya ialah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau internasional. Perbedaannya terletak dalam sifat hukum hubungan atau persoalan diaturnya objeknya. Yang jelas ialah bahwa hubungan atau persoalan internasional demikian bukan merupakan persoalan perdata, sehingga bukan pula merupakan hubungan atau persoalan yang diatur hukum perdata internasional. Inilah sebabnya mengapa batasan kita yang negatif lebih tepat menggambarkan kenyataan hubungan internasional ini. Memang ada kalanya batas antara hubungan atau persoalan hukum perdata internasional publik sukar ditarik dengan tegas, sehingga ada kumpulan orang-orang seperti saya atau sarjana yang mengusulkan agar perbedaan itu dihapuskan dan digunakan saja istilah lain. Selanjutnya yaitu istilah hukum internasional. Istilah hukum internasional, selain istilah hukum internasional, orang juga mempergunakan istilah hukum bangsa-bangsa. Nah, hukum antar bangsa atau hukum antar negara untuk lapangan hukum yang sedang dibicarakan. Istilah hukum internasional ini tidak mengandung keberatan karena perkataan internasional walaupun menurut asal katanya searti dengan antar bangsa, sudah lazim dipakai orang untuk segala hal atau peristiwa yang melintasi batas wilayah suatu negara. Hukum bangsa-bangsa akan dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan atau aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja zaman dahulu. Ketika hubungan demikian baik, karena jarangnya maupun karena sifat hubungannya, belum dapat dikatakan merupakan hubungan antara anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara akan digunakan untuk menunjuk pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara-negara yang kita kenal sejak munculnya negara dalam bentuknya yang modern
sebagai negara nasional. Yang selanjutnya yaitu bentuk perwujudan khusus hukum internasional. Di sini mencakup hukum internasional regional dan hukum internasional khusus atau dapat dikatakan spesial. Dalam mempelajari hukum internasional, kita akan menjumpai beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia atau region tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di samping hukum internasional yang berlaku umum atau general, terdapat pula hukum internasional regional yang terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti apa yang lazim dinamakan hukum internasional Amerika atau hukum internasional Amerika Latin. Adanya berbagai lembaga hukum internasional regional demikian disebabkan oleh keadaan yang khusus terdapat di bagian dunia itu. Walaupun menyimpang, hukum internasional regional itu tidak usah bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku umum. Bahkan ada kalanya suatu lembaga atau konsep hukum yang mula-mula timbul dan tumbuh sebagai suatu konsep atau lembaga hukum internasional regional, kemudian diterima sebagai bagian dari hukum internasional umum. Dengan demikian, hukum internasional regional dapat memberikan sumbangan berharga kepada hukum internasional yang benar-benar universal. Bentuk perwujudan lain dari hukum internasional khusus selain hukum internasional regional, kita jumpai dalam bentuk kompleks kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu saja, seperti Konvensi Eropa mengenai hak-hak asasi manusia. Lalu beberapa bentuk hukum internasional khusus yang telah diterangkan tadi merupakan pencerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integrasi yang berbeda-beda dari bagian masyarakat internasional yang berlainan. Karena itu, ketentuan hukum internasional, regional, dan hukum internasional khusus ini, walaupun dapat dibedakan dari hukum internasional umum, karena memiliki ciri-ciri yang khas, merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari hukum internasional umum. Lalu yang selanjutnya yaitu hukum internasional dan hukum dunia. Nah, hukum dalam usaha untuk menjelaskan pengertian hukum internasional ini perlu juga dikemukakan perbedaannya dengan pengertian hukum dunia yang akhir-akhir ini mulai dipergunakan oleh orang-orang. Dua pengertian ini menunjukkan pada konsep mengenai tertib hukum masyarakat dunia yang berlainan pangkal tolaknya. Pengertian hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan mereka independen dalam arti masing-masing berdiri sendiri, yang satu tidak di bawah kekuasaan yang lain. Dengan perkataan lain, hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Anggota masyarakat hukum internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mereka terima sebagai perangkat kaidah dana asas yang mengikat dalam hubungan antar mereka.
Pengertian hukum dunia berpangkal pada dasar pikiran yang lain. Menurut konsep ini, yang rupanya banyak dipengaruhi analogi dengan hukum tata negara, hukum dunia merupakan semacam negara dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi. Eh, Sekian dari penjelasan pada bab satu ini. Saya akan melanjutkan ke materi kedua yaitu bab 2.